secara garis besar dapat saya gambarkan sebagai berikut. Dari skema ini kita dapat melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah dinubuatkan dalam dua tahap yang berbeda. Tahap pertama, Tuhan Yesus datang dengan malaikatnya di udara untuk mengangkat umatnya. Jadi Tuhan Yesus tidak mendarat di bumi. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Di sana dicatat, pada saat itu orang-orang beriman yang sudah meninggal bangkit lebih dahulu. Kemudian orang-orang beriman yang masih hidup dan yang setia serta selalu berjaga-jaga berubah dalam sekejap dan bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Sungguh suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, seperti kedatangan pencuri. Tiba-tiba begitu banyak orang hilang lenyap. Wahyu pasal 16 ayat 15 mengatakan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Bagi orang-orang Kristen yang setia, hari ini merupakan hari yang sangat dinanti-nantikan. Kedatangan tahap yang kedua adalah Tuhan Yesus datang untuk seluruh dunia, yaitu untuk menghakimi orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada waktu ini? Dalam Wahyu pasal 19, Tuhan Yesus bersama orang-orang sucinya turun untuk masuk dalam perang Harmagedon. Dengan nafas mulutnya, iblis, roh nabi palsu, antikris, dan semua pengikutnya dikalahkan dan dibinasakan. Zakaria pasal 14 ayat 4 dan 5. Tuhan Yesus turun dengan orang-orang sucinya dan menjejakkan kaki di atas bumi di Bukit Zaitun. Kedatangan Tuhan Yesus ini betul-betul mendarat di bumi, diteruskan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara mungkin bertanya, apa yang terjadi di antara tahap pertama dan tahap kedua? Di antara tahap pertama dan tahap kedua adalah zaman antikris. Setelah gereja dan Roh Kudus diangkat dari muka bumi, dunia benar-benar tanpa Allah. Inilah masa kesusahan besar. Wahyu pasal 7 ayat 14 menyebut juga zaman aniaya dahsyat. Khususnya pada masa ini akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia diciptakan dan yang tidak akan terjadi lagi. Kitab Injil Matius pasal 24 ayat 21. Di sini siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Betapa mengerikan, saudara dapat bayangkan sendiri. Maka saat kita sekarang ini, saudara-saudara, adalah kesempatan emas untuk kita hidup
dalam kekudusan dan kemuliaan, supaya kita semua terangkat dan dapat memerintah bersama Tuhan Yesus di dunia yang sudah dipulihkan dalam kerajaan 1000 tahun. Jangan sampai saudara-saudara tertinggal dan jatuh ke dalam masa aniaya besar zaman antikris, yang tertinggal seumpama 5 gadis bodoh yang mempunyai pelita tetapi tidak mempunyai persediaan minyak.